Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan membahas buku 2 chapter 7 tentang planning in the medium and short term, yaitu perencanaan dalam jangka menengah dan jangka pendek. Baik, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran di sini memiliki peranan yang penting di dalam dunia pendidikan. Nah, untuk perencanaan pembelajaran sendiri itu dapat dibagi menjadi 3 jangka waktu. Yang pertama, dalam jangka waktu panjang, menengah, dan juga pendek. Nah, perencanaan jangka panjang itu biasanya kita sebut sebagai PROTA atau program tahunan. Kemudian untuk perencanaan jangka menengah itu biasanya kita sebut sebagai PROMES atau program semester. Sedangkan untuk perencanaan jangka pendek itu biasa kita sebut sebagai silabus, RPP, dan juga modul ajar. Nah, dalam merencanakan perencanaan pembelajaran, eee, terdapat, eee, 5 aspek penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tujuan, kemudian konten, kemudian metode, sumber, dan juga penilaian. Nah, tujuan di sini merupakan hasil yang diharapkan, dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang berfungsi sebagai, eee, memberikan arahan dan juga fokus pada proses pembelajaran. Sedangkan konten ialah materi atau bahan ajar yang disampaikan kepada siswa di dalam proses pembelajaran, yang memiliki fungsi sebagai menentukan apa yang akan dipelajari, oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk metode di sini yaitu cara atau strategi yang digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan konten pembelajaran yang berfungsi sebagai untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dengan memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber. Sumber merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, seperti buku, teknologi, dan juga fasilitas. Yang mana sumber di sini memiliki fungsi untuk memastikan bahwa semua yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran tersedia dan juga efektif. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Yang mana penilaian di sini ialah proses untuk menentukan seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai. Yang mana penilaian di sini berfungsi untuk mengevaluasi seberapa efektif proses pembelajaran dan juga memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa selanjutnya. Nah, jadi kelima aspek yang sudah saya sebutkan tadi ini memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain sehingga kelima aspek ini penting diperhatikan ketika merencanakan pembelajaran, baik jangka menengah dan juga jangka pendek. Nah, dalam perencanaannya, pendidik juga harus memahami skala waktu yang meliputi rencana jangka panjang, yaitu kurikulum tahunan, kemudian rencana jangka menengah, yaitu skema kerja sekitar 1 bulan hingga setengah semester, dan juga rencana pelajaran yang lebih spesifik lagi. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk perencanaan yang sempurna atau the perfect plan mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah tujuan. Tujuan merupakan hasil belajar peserta didik yang dicapai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan adalah hasil belajar yang diharapkan yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu pendek, yaitu yang ada di modul belajar, atau jangka menengah atau promes atau kegiatan program semester yang telah disusun sebelumnya. Dengan tujuan ini, kegiatan pembelajaran lebih terarah dan sistematis karena sudah terdapat goals atau keinginan yang akan dicapai baik jangka pendek maupun jangka menengah. Yang kedua yaitu sasaran. Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai dalam pelajaran atau rangkaian pembelajaran. Sebenarnya sasaran dan tujuan itu merupakan satu hal yang hampir sama untuk menentukan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran atau rangkaian pembelajaran. Sasaran perbedaan dengan tujuan yaitu sasaran itu lebih sempit dan lebih spesifik. Sasaran merupakan poin-poin yang akan dibahas dalam tujuan pembelajaran. Poin-poin dalam sasaran Poin-poin dalam sasaran merupakan komponen pendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada data penilaian. Data penilaian digunakan oleh pendidik untuk menilai hasil belajar peserta didik. Data penilaian dibutuhkan dalam pencapaian pembelajaran jangka pendek dan jangka menengah. Data
nilainya digunakan pendidik untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan merencanakan pembelajaran selanjutnya. Yang satunya yaitu ada ruang lingkup dan konten. Ruang lingkup dan konten dalam perencanaan pembelajaran jangka pendek dan jangka menengah berisi tentang batasan atau cakupan yang akan dibahas atau yang akan disampaikan kepada peserta didik sama pembelajaran jangka pendek maupun jangka menengah. Cakupan ini meliputi materi yang akan dipelajari, topik yang akan dibahas, metode pembelajaran yang akan diberikan, lalu kesulitan dan kedalaman materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu ada metode pedagogis. Metode pedagogis merupakan suatu konsep atau satu konsep pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik atau yang mengarahkan peserta didik sebagai objek utama. Jadi untuk pembelajaran dipusatkan pada peserta didik. Pembelajaran dirancang atau direncanakan untuk fokus kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu ada harapan guru. Harapan merupakan satu keyakinan untuk bisa meraih apa hal yang diinginkan. Harapan guru dalam pembelajaran merupakan keyakinan dari pendidik bahwa ketercapaian dalam pembelajaran dapat diraih dengan baik oleh peserta didik maupun pendidik itu sendiri dengan adanya maupun pendidik itu sendiri. Dengan adanya harapan, perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah dapat dilakukan dengan baik dikarenakan terdapat motivasi atau panduan yang panduan atau tuntutan untuk meraih ketercapaian pembelajaran. Dengan adanya harapan merupakan afirmasi positif kepada pendidik sehingga akan menjadikan output yang positif juga untuk para peserta didiknya. Lalu bisa next slide. Yang selanjutnya yaitu ada proses belajar. Proses belajar atau kegiatan belajar merupakan proses aktivitas peserta didik untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, informasi, keterampilan serta pengalaman baru yang didapatkannya dari pendidik atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Melalui kegiatan pembelajaran melalui aku dikata ini. Jadi untuk proses belajar yaitu kegiatan belajar proses belajar merupakan kegiatan belajar yang berfokus pada proses aktivitas peserta didik untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, informasi, keterampilan serta pengalaman baru yang akan didapatkannya dari pendidik maupun dari lingkungan sekitar. Dalam perencanaan pembelajaran jangka pendek dan jangka menengah perlu diperhatikan metode pembelajaran yang ada untuk mendukung kegiatan belajar peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Perlu diperhatikan metode pembelajaran itu merupakan satu hal yang penting dalam proses kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu ada pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah merupakan suatu tugas atau suatu materi yang akan pekerjaan rumah merupakan satu tugas atau pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik selama ada di rumah. Pekerjaan rumah dapat memperluas pembelajaran siswa secara signifikan dan meningkatkan prestasi. Tetapi hal ini tidak terjadi secara otomatis. Pekerjaan rumah harus diterapkan dengan tepat dan memiliki tujuan yang jelas. Idealnya pekerjaan rumah harus diintegrasikan dengan baik ke dalam kurikulum, bukan hanya sebagai tambahan saja. Lalu satunya yaitu ada diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran adalah proses mengadaptasi kegiatan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang beragam. Selanjutnya yaitu ada progres pembelajaran. Progres pembelajaran merupakan kemajuan dalam proses belajar yang meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Ini mencakup perubahan positif berkelanjutan seperti peningkatan hasil belajar pada peserta didik. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu tautan kurikulum lainnya. Jadi maksudnya di sini yaitu dengan kita menghubungkan berbagai mata pelajaran dalam kurikulum. Nah, jadi tidak hanya dari segi materi pelajaran informasi dan juga konsep, akan tetapi juga dari segi keterampilan, sikap, dan juga cara berpikir. Nah, tujuan dari tautan kurikulum lainnya ini yaitu agar murid itu dapat melihat
keterkaitan antara ilmu yang dipelajari, yaitu antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu waktu. Nah, waktu di sini itu memiliki peranan untuk memaksimalkan efektivitas pengajaran. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan 3 aspek waktu, yaitu sepanjang tahun, seminggu, dan juga dalam pelajaran di kelas sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yaitu ruang. Nah, ruang kelas atau lingkungan belajar ini memiliki pengaruh besar terhadap proses pembelajaran. Kenapa? Karena proses pembelajaran ini terjadi di keseringan terjadi di dalam ruang kelas. Jadi pendidik harus memastikan bahwa lingkungan belajar atau ruang kelas ini harus memiliki kenyamanan tersendiri bagi siswa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber daya. Nah, sumber daya di sini yaitu segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ada 2 jenis utama yaitu sumber daya siap pakai, yaitu seperti buku teks dan juga sumber daya buatan guru, yaitu lembar kerja. Nah, keduanya ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Kemudian selanjutnya bahasa. Nah, jadi guru itu harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan di dalam proses pembelajaran eee, harus harus mudah dipahami oleh siswa, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, penggunaan bahasa yang tepat ini sangat penting dalam perencanaan dan juga penilaian pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu staf tambahan. Nah, staf tambahan dapat dilibatkan dalam perencanaan dengan 4 cara. Yang pertama dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka, kemudian melibatkan mereka langsung dalam proses perencanaan, kemudian mencantumkan mereka dalam rencana, dan juga menjadikan mereka penerima manfaat dari rencana tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu resiko. Perencanaan pengajaran yang efektif juga harus mencakup penilaian risiko kesehatan dan juga keselamatan siswa sesuai dengan kewajiban hukum guru. Rencana yang baik juga harus mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa, evaluasi efektivitas pembelajaran, dan juga prosedur untuk meninjau praktik pengajaran di masa depan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan atau menganalisis dan menginterpretasikan data mengenai proses serta hasil belajar peserta didik secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu metode evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan teknologi dan media ajar yang digunakan dalam mendukung pembelajaran. Terdapat evaluasi formatif dan sumatif pada metode evaluasi ini. Satunya yaitu ada prosedur peninjauan. Setelah semua proses selesai, guru perlu menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian dan mengklasifikasikan kemampuan siswa untuk menentukan yang memerlukan peninjauan ulang atau tindak lanjut oleh peserta didik tersebut. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safira.